sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan
Dia berkenan memakai umatnya untuk membangun gerejanya. Sehingga hari ini karena kasih setia dan anugerahnya, Tuhan Yesus Raja Gereja memperkenankan GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali akan dilembagakan menjadi GKI Boyolali sebagai jemaat ke-10 di GKI Jawa Tengah Klasis Solo dan sebagai jemaat ke-85 di Sinode Wilayah Jawa Tengah. Untuk menyambut karya kemurahan Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita sambut kebaikan Tuhan dengan pujian, kita nyanyikan Kidung Jemaat 1 bait 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai saudara-saudara. Dan saudara dengan saudara juga. Mari kita berdoa. Tatkala kami menyusuri kembali perjalanan hidup kami dalam kebersamaan pelayanan kami, betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat. Tidak jarang kami jatuh dalam kemalasan kami untuk berkarya bagi-Mu, ya Tuhan. Acap kali kami mengeluh tatkala kami dilibatkan dalam berbagai kesibukan pelayanan. Bahkan dalam kehidupan bersama kami, dalam persekutuan jemaat-Mu ini, gesekan-gesekan perasaan yang menyakitkan hati kadang terasa, sehingga kami marah, kecewa, dan kami terangkan.
masih seringkali memikirkan kepentingan kami sendiri, sehingga dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10, firman-Nya bersabda demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pada komandannya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan bersabda.
Tuhan, karena pada sore hari ini, pada saat hati kami diliputi dengan kebahagiaan dan kesukacitaan, oleh karena GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali hari ini boleh menjadi suatu jemaat yang dewasa. Itu berarti bahwa kami boleh menyaksikan suatu pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan yang sungguh menyukacitakan hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita kami dengan sabda-Mu. Biarlah kiranya sabda-Mu boleh menjadi pelita bagi kami semua, sehingga di dalam perjalanan hidup kami sebagai jemaat Tuhan, kami juga boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan demikian bunyinya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kain, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Tema ini mengandaikan atau menyiratkan suatu pengharapan adanya suatu kebersamaan, agar supaya melalui kebersamaan itu jemaat dapat bertumbuh di dalam pekerjaan pelayanan. Kalau kita berbicara tentang kebersamaan, apa sesungguhnya yang merupakan syarat penting adanya suatu kebersamaan? Kita bisa mengatakan bahwa bila ada kepentingan yang sama, maka akan timbul kebersamaan itu. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia politik merupakan salah satu contoh.
Seringkali muncul kepentingan-kepentingan bersama, dan selama kepentingan bersama itu ada, maka kebersamaan juga akan tercipta. Tetapi ketika kepentingan itu sudah terpisah, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, maka kebersamaan itu juga selamat tinggal, tidak ada lagi, tidak perlu ada kebersamaan lagi. Sudah barang tentu bukan kebersamaan semacam ini yang merupakan cita-cita dari jemaat GKI Boyolali yang baru ini. Jika kita mau berbicara tentang kebersamaan yang sejati, maka tidak bisa tidak, kita harus memiliki apa yang dinamakan ketulusan. Tanpa ketulusan mustahil akan ada kebersamaan. Tanpa ada ketulusan, yang ada adalah saling menerkam dan saling memakan, menunggu kesempatan yang baik untuk menjatuhkan satu terhadap yang lain. Tetapi dengan ketulusan, kebersamaan itu dimungkinkan. Itu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika kita berbicara tentang ketulusan, alangkah sulitnya. Sebab ketika kita berbicara tentang ketulusan, sebenarnya kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Ketulusan adalah urusan dan soal hati. Ia soal ragi dan bukan roti. Terlebih-lebih lagi kalau kita berbicara tentang pelayanan yang tulus, alangkah sulitnya, alangkah susahnya kita menetapkan mana yang tulus dan mana yang tidak. Sekali lagi, ini masalah hati, masalah apa yang ada di dalam diri masing-masing orang. Tetapi kesulitan yang lain juga adalah kalau kita mau berbicara tentang pelayanan yang tulus, kita berbicara tentang ukuran apa yang akan dipakai. Bisakah kita membuat suatu ukuran, suatu standar untuk menentukan ini yang tulus dan ini yang tidak tulus? Barangkali dalam kasus-kasus tertentu bisa, tetapi tidak selalu. Seringkali batas antara pelayanan yang tulus dan pelayanan yang penuh dengan akal bulus itu sangat tipis. Bahkan Rasul Paulus sendiri sangat berhati-hati untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang tengah berlangsung di tengah-tengah jemaat Korintus. Sebagaimana yang tadi kita baca, ia hanya memberikan suatu patokan, suatu standar yang menurut hemat saya tidak terlalu konkret. Suatu patokan yang dipakai untuk standar suatu pelayanan gerejawi. Dan standar itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang tersalib itu harus menjadi dasar dari pelayanan dan kehidupan gerejawi. Tanpa Yesus Kristus sebagai dasar, maka ini bukan gereja, ini bukan pelayanan dan kehidupan gerejawi. Dan di atas dasar inilah seluruh pelayanan anggotanya harus dibangun. Itulah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan munculnya berbagai kelompok di dalam jemaat Korintus yang dicirikan dengan loyalitas yang tinggi atau kesetiaan yang fanatik terhadap pemimpin dan tokoh-tokoh tertentu menunjukkan adanya pergeseran dasar. Bukan lagi didasarkan atas Kristus, tetapi didasarkan atas yang lain-lain. Kesetiaannya diarahkan atau diberikan bukan kepada Kristus, mungkin sebagian ya, tetapi yang terutama bukan kepada Kristus, tapi kepada pemimpin, kepada tokoh yang diagung-agungkan. Dan inilah yang menjadi masalah di dalam jemaat Korintus. Dan kesulitannya adalah masing-masing kelompok, saya yakin, mempunyai klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di tengah-tengah jemaat adalah demi dan untuk Kristus. Gereja adalah Kristus. Ia memberikan dua hal yang juga penting untuk diperhatikan oleh jemaat, yaitu yang pertama,
apapun yang dilakukan oleh setiap anggota jemaat, suatu saat kelak pasti akan diuji. Hari Tuhan akan menyatakan kualitas atau mutu dari pelayanan setiap anggotanya. Sesuatu yang tahan uji atau sesuatu yang rapuh dan tidak ada nilainya sama sekali. Rasul Paulus mengingatkan, ada saat di mana apapun yang dilakukan oleh jemaat yang barangkali saat ini tidak bisa atau sulit sekali dinilai, suatu saat pasti akan dinilai, akan diuji oleh Tuhan sendiri yang mempunyai gereja. Dan yang kedua, sekalipun saat pengujian itu masih nanti, entah kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun bukan berarti kita sebagai anggota jemaat tinggal menunggu saja saat itu dan apapun boleh kita lakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Rasul Paulus tidak mengatakan semacam itu. Rasul Paulus juga menguraki supaya sekalipun suatu saat akan datang saat pengujian, lebih baiklah setiap orang senantiasa jujur pada dirinya sendiri, senantiasa bertanya pada dirinya sendiri, sudahkah yang terbaik aku berikan untuk Tuhan? Sudahkah yang terbaik aku persembahkan untuk Tuhan? Pelayananku seperti emas, perak, dan batu permata? Ataukah pelayananku hanya setara dengan kayu, rumput kering, dan jerami? Masing-masing orang dipanggil untuk bertanya pada diri sendiri, untuk menilai dirinya sendiri, bukan orang lain dan bukan kelompok yang lain. Hanya jika orang anggota jemaat mau senantiasa bertanya tentang apa yang ia selama ini sudah lakukan bagi Tuhan, maka ini membuka kesempatan untuk suatu perbaikan yang terus-menerus menuju kepada kesempurnaan. Tetapi setara dan senilai dengan emas, perak, dan batu permata. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang kokoh dan kuat, sesuatu yang teguh, yang tahan uji. Akan dilembagakan. Istilah yang lalu adalah didewasakan. Sekarang kita memakai istilah yang baru, dilembagakan. Menjadi suatu jemaat yang dewasa. Dalam kaitan dengan hal ini, setiap anggota jemaat dan simpatisan sesungguhnya dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya bersama-sama membangun jemaat ini. Jemaat ini sudah didirikan di atas dasar Kristus. Yesus yang tersalib itu menjadi dasar keberadaan dari jemaat ini. Dan sekarang ingatkan kepada jemaat Korintus saat ini, kita sebagai jemaat yang masih muda, sangat muda, jemaat yang paling baru di lingkungan GKI Jawa Tengah, kita juga diingatkan bahwa suatu saat apapun yang kita kerjakan akan diuji oleh Tuhan. Sudah barang tentu kita rindu supaya apa yang kita kerjakan sekarang ini dan di hari-hari yang akan datang tidak menjadi sia-sia. Kita ingin supaya pelayanan kita sungguh-sungguh merupakan pelayanan yang diterima, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang tahan uji. Dan untuk itu, mari kita memiliki suatu hati yang tulus. Mari kita memiliki suatu loyalitas, kesetiaan yang hanya terarah kepada Tuhan Yesus. Namun demikian toh kita sebagai manusia seringkali juga tergoda untuk mengarahkan kesetiaan kita, untuk mengarahkan pelayanan kita bukan kepada Kristus, tetapi kepada hal-hal yang lain. Dan bahaya atau godaan semacam inilah yang terus-menerus perlu kita waspadai, supaya dengan demikian pelayanan yang kita berikan senantiasa murni dan tulus di hadapan Tuhan, juga amat menjadi jemaat yang mandiri, selamat berkarya membangun jemaat Tuhan di dalam kebersamaan. Amin.
orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, dengan kuasa Roh Kudus dipanggil dan diutus Allah untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah di dunia. Selaku jemaat GKI, pada hakikatnya kita mempunyai tujuan untuk ikut mengerjakan misi Allah itu dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya untuk mengembangkan GKI, Jemaat GKI Sangkrah telah membina GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali. Dengan pertolongan Roh Kudus, kini bakal jemaat ini telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jemaat. Setelah melalui pergumulan dan doa, pada hari ini dengan penuh sukacita, syukur dan pengharapan, GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali akan ditingkatkan statusnya menjadi jemaat GKI Boyolali. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syukur. Tuhan, sebagaimana Engkau berfirman kepada Petrus, di sini akan kudirikan jemaat, dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul dan memanggil untuk bersaksi dalam berbagai bahasa manusia. Engkau telah mendirikan jemaat-jemaat-Mu sepanjang sejarah gereja di muka bumi ini. Engkau juga telah mendirikan jemaat-Mu GKI Sangkrah dan memanggilnya sebagai alat di tangan-Mu untuk membina GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali di sini. Kami bersyukur kepada-Mu atas perbuatan-Mu yang besar itu. Kami mohon, berkatilah jemaat-Mu dan bakal jemaat yang akan dilembagakan menjadi jemaat-Mu di sini untuk menjadi saksi-Mu dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan sekarang Piagam Pelembagaan Jemaat Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Piagam Pelembagaan Jemaat nomor 01 PPMS GKI _ angka Romawi 11 _ 2003. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Gereja Kristen Indonesia Sangkrah Solo Bakal Jemaat Boyolali telah dilembagakan sebagai jemaat dengan nama Gereja Kristen Indonesia Boyolali dalam kebaktian pelembagaan jemaat pada hari dan tanggal Jumat 21 November 2003 di GKI Sangkrah Solo Bakal Jemaat Boyolali, Jalan Merbabu, Singorejan, RT 01 RW 13, Siswa Dipuran Boyolali 57311. Dilayani oleh Pendeta Lani Sri Mariani, Pendeta Agustinus Karmite, Pendeta Muki Aditya Sasmita, dan Pendeta Agus Wianto. Boyolali 21 November 2003, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, ditandatangani oleh Pendeta Samuel Obaja Purwadi Sastra, Ketua Umum, dan Pendeta Yahya Sunadia, Sekretaris Umum. Sesuai dengan piagam pelembagaan jemaat yang telah saya bacakan tadi, pada hari ini Jumat tanggal 21 November tahun 2003, dengan pertolongan Tuhan, GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali dinyatakan resmi menjadi Gereja Kristen Indonesia Boyolali. Peliharalah persekutuan dan persaudaraan jemaat agar saudara-saudara bertumbuh dalam melaksanakan tugas kesaksian dan pelayanan bagi dunia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami,
kepadamu ya Bapa hari ini, sore ini, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau berkenan mengembangkan pelayanan jemaat-Mu GKI Sangkrah sedemikian rupa, sehingga GKI Sangkrah bakal jemaat Boyolali hari ini boleh hendak ditingkatkan statusnya menjadi jemaat GKI Boyolali. Bapak, kami percaya bahwa semua itu boleh terjadi oleh karena karya-Mu yang besar yang Engkau nyatakan lewat jemaat-Mu, baik jemaat GKI Sangkrah maupun jemaat GKI Sangkrah bakal jemaat Boyolali ini. Bapak, kami percaya semua yang terjadi adalah bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, melainkan karena karya-Mu yang agung, yang menumbuhkan, yang mengembangkan jemaat-Mu di sini. Hari ini beberapa anggota di antara mereka akan diteguhkan sebagai penatua di jemaat-Mu di sini nanti. Oh Bapa, kami bersyukur karena kami juga percaya bahwa sesungguhnya Engkau yang telah memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka, dan hari ini Engkau hendak meneguhkan mereka ke dalam jabatan penatua itu. Karena itu Bapa, kami bersama-sama hendak serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk meneguhkan mereka, dan kemudian Engkau juga berkenan untuk memperlengkapi mereka dengan kebutuhan mereka sedemikian rupa agar mereka mampu untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka selaku penatua. Oh Bapa, kami serahkan juga keluarganya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, biarlah peneguhan penatua ini menjadi saat yang indah, bukan saja bagi setiap anggota yang hari ini akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua itu, tetapi juga bagi seluruh jemaat-Mu GKI Boyolali ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Putra Tunggal-Mu, Sang Raja Gereja itu, kami naikkan doa ini. Amin. Calon untuk diteguhkan sebagai penatua, Ya, kami mendukung. dengan tetap berdiri kita nyanyikan NKRI 174 bait pertama dan ketiga. Kali langit dan bumi
dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang terbuka untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus? Saudara Agustinus Budi Santoso. Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Agus Puspo Negoro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Edi Andreas? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Selamat Raharjo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Budiani Triwinanti Suharti? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Luisa Adolfina Suroso? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Ratna Sulistiani Thomas Andoko? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Maria Widyasari Sudarma? Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 212, bait pertama dan bait yang ketiga. Saudara Agus Puspo Negoro, Saudara Edi Andreas, Saudara Selamat Raharjo, Saudara Budiani Triwinanti Suharti, Saudara Luisa Adolfina Suroso, Saudara Ratna Sulistiani Thomas Andoko, dan Saudara Maria Widyasari Sudarma. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan dengan segenap akal budi saya, bahwa segala kesetiaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang untuk penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Sekarang saudara penentua yang mau, silakan saudara menghadap kepada khotbah jemaat. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, yang jadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Silakan. Piagam Peneguhan Penatua Majelis Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Agustinus Budi Santoso, Agus Pusponegoro, Edihan Andreas, Slamet Raharjo, Ibu Budiani Triwinanti Suharkim, Ibu Louis Adul bin Surosowor, Ibu Ratna Sulistiani Thomas Handoko, Ibu Maria Widyasari Sudarma telah diteguhkan menjadi penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Boyolali untuk masa pelayanan 2003-2006. Dalam kebaktian tanggal 21 November 2003 pukul 17 di Jemaat GKI Boyolali, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Agustinus Garmite, STH. Sekarang saatnya lah Majelis Jemaat GKI Sangkra Solo para penatua untuk meninggalkan tempat duduk di Jemaat GKI Boyolali ini, dan para penatua yang baru dipersilakan untuk mengambil tempat duduk yang telah tersedia.
diserahkan oleh Pendeta Dr. Lazarus Purwanto dan akan diterima oleh Penatua Agustinus Budi Santoso. Berikutnya kepada Majelis Jemaat mantan Jemaat Induk, Majelis Jemaat dari GKI Sangkrah Solo. Berikutnya pada Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Solo. Dan yang terakhir pada Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, apakah ada salah seorang anggota yang hadir? Hendaklah firman Tuhan saja yang menjadi landasan hidup jemaat ini, dan hanya firman Tuhan yang diberitakan dan diajarkan dalam dan oleh jemaat ini. Dua, penyerahan bejana baptisan yang berisi air baptisan. Baptislah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga, penyerahan perangkat perjamuan kudus lengkap dengan roti dan air anggur. Hendaklah sakramen perjamuan kudus senantiasa dirayakan dalam jemaat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hendaklah persembahan materi, tanda persembahan hati, jiwa dan tubuh senantiasa terjadi dalam ibadat jemaat ini. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin.
1994 nomor 234/BPMJ/11/94 perihal pemanggilan pendeta yang menetapkan bahwa Saudara Agus Subianto dipanggil sebagai pendeta GKI yang berbasis pelayanan di Jemaat GKI Sangkrah secara khusus untuk bakal Jemaat Boyolali. Sehubungan dengan telah dilembagakannya GKI Sangkrah bakal Jemaat Boyolali menjadi GKI Boyolali, maka atas nama Majelis Jemaat GKI Sangkrah, dengan ini saya melimpahkan status kependetaan Pendeta Agus Subianto dari pendeta GKI berbasis pelayanan di Jemaat GKI Sangkrah menjadi pendeta GKI yang berbasis pelayanan di Jemaat GKI Boyolali. Saudara-saudara,
Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab hari ini Tuhan telah mempercayakan pelayanan jemaat Tuhan di kota Boyolali ini. Tuhan yang mendirikan jemaatmu ini, dan karena itu biarlah kiranya Tuhan yang sudah menempatkan GKI Boyolali ini di sini, Tuhan menjadikannya menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh terus berkarya bagi Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus saat ini bersama-sama kami hendak memohon kepada Tuhan bagi perdamaian dunia. Tuhan melihat apa yang terjadi di tengah dunia saat ini, begitu memprihatinkan keadaan saat ini Bapa. Dan oleh sebab itulah kami memohon belas kasih-Mu. Biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang berkenan untuk berkarya bagi perdamaian dunia melalui umat-Mu, melalui para pemimpin dunia. Kiranya Tuhan sendiri yang menyentuh hati mereka, agar semua yang terjadi saat ini boleh diubahkan oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami juga hendak memohon untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga melihat konflik yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami ini, persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik yang saat ini Bapak sungguh sangat memprihatinkan. Dan hingga saat ini persoalan-persoalan tersebut masih belum dapat diatasi dengan baik. Dan karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong bangsa dan negara kami ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya, bahkan hingga pemerintah daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan kiranya berkenan menolong agar dengan hikmat yang dari Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini boleh menetapkan kebijakan-kebijakan yang bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tetapi mereka boleh memikirkan segala hal untuk kepentingan, untuk keutuhan, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Dan secara khusus ya Tuhan, kami yang Tuhan tempatkan di Boyolali ini memohon kepada Tuhan untuk pemerintah daerah, khususnya untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Berkatilah kiranya mereka di dalam mereka berkarya, di dalam mereka memimpin di Kabupaten Boyolali ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga di daerah ini Bapak sungguh-sungguh akan terjadi juga damai sejahtera, keadilan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat Boyolali. Ya Tuhan, kami juga ingat untuk rencana pemilihan umum tahun 2004 mendatang. Mohon Tuhan memberkati pula segala rencana tersebut, sehingga apa yang nanti akan dilakukan oleh mulai saat-saat kampanye hingga pemilihan nanti Bapak, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin partai, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, agar kami semuanya Tuhan di dalam berkampanye, di dalam melaksanakan persiapan pemilu nanti boleh dilaksanakan dengan tenang, dengan baik, dengan arif, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan mendatangkan ketenangan. Ya Bapak, kami percaya Tuhan akan menolong kami.
Karena itu kami juga serahkan seluruh jalannya pemilihan umum nanti hanya dalam pimpinan Tuhan. Dan hasil pemilu nanti ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang berkenan untuk menolong supaya semuanya itu boleh menjadi yang terbaik bagi bangsa kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga hendak memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah menempatkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, biarlah kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kerjasama dan persekutuan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, supaya kami gereja-gereja Tuhan di Indonesia boleh menjadi alat di tangan Tuhan di dalam kami bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan. Dan khususnya Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang di Boyolali, biarlah kiranya kami boleh senantiasa menunjukkan persatuan dan keesaan kami Bapa. Tuhan yang memberkati kiranya, supaya kami boleh hadir di tengah-tengah kota Boyolali ini menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya Tuhan memberkati kami. Ya Bapa, berkatilah pula untuk persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia ini. Tuhan tahu keadaan bangsa dan negara kami yang kadangkala terjadi pertikaian karena masalah ketidakrukunan agama. Dan juga Tuhan kiranya menolong supaya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan juga kami boleh belajar untuk saling memahami, sehingga apa yang terjadi kebinekaan di tengah-tengah bangsa kami ini Bapa, sungguh-sungguh kami boleh belajar untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh senantiasa belajar berdamai antara satu dengan yang lain, sehingga di dalam kami hidup berbangsa dan bernegara ini Bapa, sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan, kenyamanan, ketentraman, damai sejahtera. Roma 12 ayat 1 menyapa kita demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih atas persaudaraan yang indah yang kami rasakan saat ini dalam persekutuan bersama saudara-saudara kami yang hadir di sini dari manapun mereka berasal. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, agar kasih yang dari Engkau sendirilah yang memenuhi hati kami, sehingga kami mampu untuk membagikan kasih itu pada orang-orang di sekitar kami. Akhirnya Bapa, kami juga bersyukur karena saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan ini. Kami mohon, biarlah Engkau berkati persembahan ini, agar
supaya dapat digunakan sebaik-baiknya bagi pekerjaan Tuhan yang akan kami lakukan. Berkatilah Tuhan setiap saudara kami yang telah mempersembahkan tenaga, pikiran, materi maupun segenap talentanya dalam merintis, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan GKI Boyolali ini. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Boyolali atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Badan Antar Gereja Kabupaten Boyolali, yang terhormat Wakil dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, dan yang terhormat seluruh tamu undangan dari berbagai gereja, baik dalam lingkup GKI maupun juga se-Kabupaten Boyolali, yang terkasih seluruh jemaat GKI Sangkrah dan GKI Boyolali. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua dalam menyelenggarakan acara pelembagaan Gereja Kristen Indonesia Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali menjadi GKI Boyolali pada saat ini. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal dalam penyelenggaraan acara ini yang kurang berkenan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Akhirnya kami berharap dan berdoa kiranya acara pelembagaan ini bukanlah merupakan puncak perjalanan panjang pelayanan GKI Boyolali yang telah dirintis sejak tahun 1966, melainkan merupakan titik pijak baru bagi seluruh jemaat GKI Boyolali dalam mengabdikan karya dan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Boyolali, sehingga melaluinya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Selamat berjuang dalam pelayanan. Percayalah, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih.
Yang ketiga, Ibu Lin Cisiong. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dibuka dulu di depan jemaat dan tamu undangan. Tuhan Yang Maha Esa, kalau pada saat ini kita bersama boleh menyaksikan perlembagaan daripada GKI Boyolali dan bisa terlaksana dengan baik. Dari hanya sekelompok kecil jemaat yang ada di Boyolali ini hingga sekarang bisa bertumbuh dan dewasa sampai sekarang. Di dalam kedewasaan memang mengandung arti suatu tanggung jawab. Kita tahu bersama bahwa semakin dewasa semakin dituntut oleh tanggung jawab yang semakin besar. Dan ini merupakan kerjasama yang harus dijalin antara jemaat, antara penatua, juga dengan pendeta. Jadi tanggung jawab bukan hanya merupakan tanggung jawab yang ada di atas pendeta, penatua, tapi merupakan tanggung jawab bersama daripada jemaat yang sudah dewasa ini untuk bisa menghadirkan shalom. Alasan Pajem Boyolali menjadi GKI Boyolali, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Kami BPMK mengucapkan selamat kepada jemaat yang baru, dan ada beberapa harapan di dalam buku ini yang disampaikan kepada jemaat yang baru ini, yang bahwa setiap anggota kiranya mau membangun gerejanya, setiap anggota terlibat di dalam tanggung jawab pembangunan gerejanya, dan setiap anggota kiranya memiliki hati yang melayani. Selain itu, kami berharap bahwa jemaat yang baru ini juga turut terlibat di dalam kebersamaan klasikal, khususnya dalam Klasik Solo ini. Sekaligus kami juga mengucapkan selamat kepada orang tua yang berhasil mengentaskan anaknya menjadi dewasa. Saya mengucapkan selamat kepada kita semua. Terima kasih. Pada pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Tengah, saya mengucapkan selamat kepada jemaat yang baru GKI Boyolali, walaupun sebagian besar ada di belakang sana, dan yang di sini yang diselamati cuma tamu-tamu ya, yang punya gawe ada di belakang. Kami mengucapkan selamat karena saudara-saudara sekarang sudah tidak lagi menjadi jemaat yang menginduk pada satu ibu atau satu bapak, tadi dikatakan sudah dientaskan. Nah, dalam rangka menjadi jemaat yang baru, saya teringat ketika saya kecil kalau dapat baju baru itu senangnya bukan main. Saya pamerin tiap hari, saya pakai tiap hari, dicuci, dipakai. Ada satu sukacita, semangat yang baru.
Dan saya mau menyampaikan bahwa biarlah jemaat yang baru menjadi dewasa ini juga senantiasa mempunyai semangat yang baru di dalam bersekutu dengan kedewasaan iman, semangat yang baru di dalam bersaksi dengan kedewasaan iman, dan semangat melayani, semangat yang baru di dalam melayani juga dengan kedewasaan iman. Dengan demikian, apa yang menjadi milik saudara sekarang ini menjadi bagian dari kehidupan saudara, jemaat yang dewasa akan tetap berjalan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi selamat, Tuhan Raja Gereja akan menyertai dan memberkati pelayanan saudara-saudara senantiasa. Sekian dan terima kasih. Apa yang saya bacakan tadi pada piagam pelembagaan jemaat, piagam itu bernomor 1. Itu tentu sudah mengatakan sesuatu, yaitu bahwa jemaat yang baru ini GKI Boyolali adalah jemaat pertama yang dilembagakan sesudah pemberlakuan secara penuh tata gereja GKI pada bulan Agustus yang lalu. Menjadi jemaat yang ke-202, jemaat GKI yang ke-202. Dan dengan demikian, atas nama 201 jemaat yang lain, perkenankanlah saya mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat ini dan juga para penatua dan pendetanya. Biarlah dengan mulai dengan anggota 105 kalau tidak salah, itu sebuah jumlah yang sedikit di atas minimal yang ditentukan oleh tata gereja, berarti ini jemaat yang boleh dikatakan kecil, tapi small is beautiful. Kecil itu indah. Jadi dengan mulai dari yang kecil, tentu semua akan lebih dapat dirasakan, lebih dapat diungkapkan dengan baik. Tetapi tentu juga dengan tantangan-tantangan yang akan dapat ditangani dengan lebih baik. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi selamat. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Bupati Boyolali yang kami hormati dan kami kasihi, Kepala Departemen Agama Kabupaten Boyolali yang kami hormati, dan yang terhormat Sinode Gereja Kristen Indonesia yang kami hormati, kelas Gereja Kristen Indonesia Sangkrak Solo, para pendeta dan pastor dan Majelis Gereja Kristen Indonesia Boyolali yang kami kasihi, para tamu undangan, jemaat dan hadirin yang berbahagia, dan ada yang belum kami sebutkan, yaitu Ketua Bekersa, yaitu Bapak Pendeta Tibus Rajino yang bersama-sama kami yang kami cintai. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat karunia-Nya, maka kita dapat menyaksikan pendewasaan Gereja Kristen Indonesia Bacong Boyolali menjadi jemaat yang mandiri atau jemaat yang dewasa, sehingga menjadi Gereja Kristen Indonesia Boyolali. Dalam usia dan perjuangan yang cukup panjang, Gereja Kristen Indonesia Boyolali sebagai wadah untuk menampung jiwa-jiwa dalam keselamatan tentunya mempunyai potensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan pembangunan tubuh Kristus untuk mencapai gereja yang sempurna. Gereja Kristen Indonesia Boyolali maka menghadapi masa penuaian akhir zaman ini, Gereja Kristen Indonesia Boyolali adalah salah satu wadah untuk menampung jiwa-jiwa yang sebanyak-banyaknya untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada Gereja Kristen Indonesia Boyolali. Maju terus, Tuhan memberkati. Immanuel. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya akan menyampaikan pesan dari Bapak Bupati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
karena beliau ada dinas yang tidak bisa diwakili sehingga ada acara pada malam hari ini mewakilkan kepada saya selaku asisten 2 sekda. Untuk itu sekali lagi mohon maaf. Dan yang kedua, Bapak Bupati mengucapkan selamat dan sukses atas perlembagaan jemaat GKI Boyolali pada tanggal 21 November 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan memberkati kita sekalian. Departemen Agama Kabupaten Boyolali atau yang mewakili. Yang terhormat Sinode Gereja Kristen Indonesia, yang terhormat Klasis Gereja Kristen Indonesia Sangkrah Solo, yang terhormat para penduduk dan hadirin yang berbahagia. Salam kasih, damai dan sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di gedung Gereja Kristen Indonesia Boyolali ini dalam keadaan sehat walafiat. Menjadi Gereja Kristen Indonesia. Selanjutnya, harapan kami dalam menerima pendewasaan jemaat tersebut, Gereja Kristen Indonesia Boyolali diharapkan menjadi persekutuan yang dapat menciptakan ketenangan. Demikian pula dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang dewasa, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi kehidupan dewasa ini yang cukup rentan dengan krisis moral, serta situasi dan kondisi yang dan mendorongnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Menanggapi peristiwa yang terjadi maka bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu tahun 2000. Dengan banyaknya partai politik, serta pemilu serta peserta pemilu, serta sistem dan pelaksanaannya agak berbeda. Bukan tidak mungkin hal ini akan serta rasa kekeluargaan di antara kita bersama menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi segala situasi dan permasalahan apapun. Sebelum mengakhiri sambutan kali ini, kami menggarisbawahi bahwa semua ajaran agama pada prinsipnya dalam memberikan tuntunan kepada umatnya sama, yaitu cinta damai dan menuntun umatnya menuju keselamatan dunia. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengakhiri baik kebaktian perlembagaan GKI Sangkrah Bakal Jemaat Boyolali menjadi GKI Boyolali maupun acara-acara selanjutnya hingga saat ini, dan sebentar kami hendak menikmati makan minum bersama sebagai satu rasa sukacita kami bersama karena berkat yang Engkau berikan kepada jemaat ini. Bapa, biarlah semua yang hendak kami nikmati bersama, yang kami yakini juga adalah berkat yang berasal daripada-Mu,
boleh kami nikmati, dan karena itu kehendak kami sambut dengan rasa syukur. Dan biarlah kebersamaan kami di sekitar makan malam bersama ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan juga bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Putra Tunggal-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai harga yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap